Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana ini? Kurang semangat, masih pagi. Ayo ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sunnah Rasul itu harus ganjil, jadi satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua dengan semangat kalian. Oke, hari ini kita melanjutkan lagi pembelajaran matematika di pekan yang kelima. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran, saya mau bertanya dulu, ini gimana kabar kalian hari ini? Tapi ini Bapak lihat ada beberapa bangku yang kosong. Ada yang nggak hadir? Ada. Siapa yang nggak hadir? Panel. Aduh, kenapa itu pada udah saya lihat 2 minggu gak masuk kan dia? Aduh, tipes banget kayaknya. Aduh, kasihan banget. Gak ada yang ngejenguk ini. Udah. Kuningan, Pak. Aduh, jauh banget. Ya semoga kita doakan saja yang sakit semoga cepat sembuh. Yang ada kendala semoga dimudahkan. Oh iya, Bapak lupa sebelum pembelajaran alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini kami siapa? Oh, Reni. Ayo, pada Reni bawa persilakan. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga di pembelajaran kali ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang berkah demi masa depan kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini, kalian ingat gak minggu lalu kalian belajar materi apa? Bapak kasih dulu deh tentang sistem persamaan. Satu variabel. Betul banget, sistem persamaan satu variabel. Sebentar Bapak nyari dulu laptop Bapak. Waduh, Bapak lupa lagi. Bentar ya. Nah, kemarin kita belajar tentang sistem persamaan linear satu variabel. Nah, salah satunya bisa kalian lihat di layar di depan ini. Di suatu kantin terdapat menjual 2 buku dengan harga 10.000. Maka harga satuan bukunya berapa? 5.000. Betul banget. Nah, di yang selanjutnya dari permasalahan sebelumnya 2 buku itu harganya 10.000. Tetapi saya ini beli lagi 1 pensil, harganya jadi 12.000. Jadi ini harga 1 pensilnya berapa? 2.000. Dari mana kalian bisa tahu harga 1 pensilnya 2.000? 10.000. 12.000 dikurangin 10.000. Betul banget. Jadi kita bisa mengurangi dari persamaan ini. Itu salah satu caranya yaitu menggunakan eliminasi. Tapi Bapak kasih satu pertanyaan lagi. Misal kalian nggak tahu harga 2 pensil ini berapa, harga 1 buku juga berapa, tapi harga totalnya itu 9.000. Kalian tahu nggak gimana cara kita membuat satu-satu dari barang tersebut? Tanya kasirnya aja, Pak. Kalau tanya kasirnya aja, kalau misalnya kasir nggak ada gimana? Emang kamu bisa tahu? Dikira-kira bisa jadi 3.000. Nah, Semua bisa item. semua item 3.000. Dikira-kira 3.000 jadi dibagi 3 gitu 3.000. Iya. Bisa kalian melakukan penalaran kritis, tetapi itu kan nggak membuktikan bahwa satu barangnya itu harganya 3.000. Ada yang lain? Nggak tahu. Oke, tidak apa-apa. Karena hari ini saya akan mengajarkan salah satu trik matematika tentang mengetahui salah satu harga barang, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, sebelum masuk ke pembelajarannya, Bapak akan bagikan terlebih dahulu LKPD-nya. Bapak akan berikan terlebih dahulu bahan ajarnya. Nah, maaf Bapak lupa kasih tahu. Untuk perkelompoknya langsung saja ya, barisan depan belakang agar tidak memperpanjang waktu. Jadi bagian sini kelompok 1, bagian sini kelompok 2, dan bagian sini kelompok 3. Jadi boleh saling melingkar atau bagaimana. Nah, untuk pengerjaan bahan ajarnya, Bapak akan bimbing kalian. Jadi jangan terlalu terburu-buru terlebih dahulu. Sekarang kalian boleh coba buka dulu halaman pertama dari bahan ajarnya. Sudah kalian buka? Sudah. Nah, di situ terdapat 7
tujuan pembelajaran, yaitu agar siswa dapat menemukan konsep pertidaksamaan linear dua variabel dan menentukan harga satuan barang melalui aktivitas penyelidikan dengan benar dan tepat. Untuk petunjuk pengerjaannya, kalian harus membaca bahan ajar ini dengan cermat dan membayangkan bahwa kalian itu berada dalam situasi tersebut. Boleh langsung aja dibuka ke halaman selanjutnya. Nah, di bagian orientasi masalah, coba kalian baca terlebih dahulu. Bapak kasih waktu 1 menit aja karena soal cerita ini nggak terlalu panjang. Gimana? Kalian udah selesai baca soalnya? Nah, saya pengen tahu dulu deh, dari soal tersebut kalian menemukan apa saja? Yang ada di gambar dulu saja terlebih dahulu. Harga satu pensil. Ada buku sama? Pensil. Nah, di harga buku dan pensil tersebut ada 2 paket ya. Yang pertama ada paket A. Paket A itu isinya 2 buku dan 1 pensil dengan harga. Sedangkan pada paket B berisi. Nah, sekarang kalian sudah tahu apa yang terjadi dalam permasalahan ini. Ada paket A dan paket B, tetapi kita tidak tahu nih harga satuannya berapa. Oleh karena itu, mari kita temukan bersama-sama. Mari. Nah, langkah yang pertama, kita lihat apakah ada perbedaan jumlah barang antara paket A dan paket B? Ada. Barang apa yang berbeda? Buku. Emang berapa sih bedanya? 1. Yang paket B, paket A ada 2 buku. Dan yang paket B? Paket B 1. Nah, benar sekali. Jadi boleh silakan kalian tulis dulu di bahan ajar tersebut. Ada yang berbeda dan yang berbedanya dalam buku. Lalu, menurut kalian apa yang menyebabkan harga paket A itu lebih mahal daripada paket B? Karena yang paket A lebih banyak bukunya, Pak. Ada 2 buku, jadi lebih banyak daripada paket yang paket A lebih banyak bukunya daripada paket B. Benar banget. Jadi di paket A ini bukunya ada 2 tapi pensilnya ada 1. Tetapi di paket B bukunya itu cuma ada 1. Sedangkan pensilnya juga tetap sama ada 1. Sedangkan harganya itu paket A lebih mahal. Nah, lanjut ke halaman selanjutnya. Silahkan dibuka. Nah, sebelum ke permasalahan ini kita temukan, Bapak pengen kasih tahu dulu ke kalian. Coba masing-masing kelompok keluarkan 2 pensil dan 3 buah buku. Coba kalian keluarkan 2 pensil atau pulpen atau spidol atau apapun dan 2 buah buku. Dan 3 buah buku, Mak. 2 pensil dan 3 buah buku. Sudah selesai? Nah, sekarang kalian pisahkan dari semua bahan alat tersebut sesuai dengan permasalahan yang terdapat pada soal, yaitu paket A berisi tentang 2 buku dan 1 pensil, dan di paket B ada 1 buku dan 1 pensil. Sekarang kalian pisahkan di kelompok kalian. Sudah dipisahkan semuanya? Sudah. Nah, langsung kita masuk ke bagian penyelidikan. Nah, pada bagian ini lihat dari susunan paket tersebut, paket A dan paket B. Coba kalian ambil barang yang sama dengan jumlah yang sama dari kedua paket. Misal di paket B sama di paket A ada apa yang sama? Pensil Dan buku. Nah, dari kedua paket diambil barang yang sama dengan jumlah yang sama. Misalkan di paket A diambil 1 pensil, maka di paket B juga harus diambil 1 pensil. Begitu pula di bagian bukunya. Dua-duanya diambil ya, pulpen diambil, buku juga diambil. Udah? Nah, sekarang barang apa aja yang kalian ambil dan sisihkan dari kedua paket tersebut? Yang tadi? 1 pensil dan 1 dari masing-masing paket. Nah, apa-apa saya ulang? 1 buku dari
lanjutkan dulu. Nah, sebelum kita ini menghitung, Bapak pengen kasih permisalan dulu. Buat satu buku itu kita misalkan dengan variabel X. Boleh misalkan B, tetapi agar lebih mudah terlebih dahulu, kita misalkan dengan variabel X. Dan untuk satu spidol atau pen, kita misalkan dengan variabel Y. Maka jika seperti itu, pada paket A yang terdapat 2 buku dan 1 pensil dapat dipisahkan dengan tadi buku dipisahkan dengan X, pulpen dipisahkan dengan Y. Maka kalau paket A dipisahkan dengan X, Y, maka 2X sama Y. nah benar. Lalu untuk paket B, benar banget. Nah, untuk selanjutnya di situ terdapat pengamatan tabel. Setelah kalian menyisihkan, coba kalian isi dulu titik-titik pada tabel tersebut. Bapak kasih waktu 1 menit. Bagi yang tidak paham, boleh tanyakan kepada Bapak. Kalian baca dulu sesuai kategorinya. Gimana pada bagian tabel udah diisi semua? Udah semua kelompok? Bapak pengen deh salah satu perwakilan dari ketiga kelompok ini. Satu aja. Coba bacain titik-titiknya. Siapa yang mau? Aku. Boleh, silakan. Di sini di jumlah buku di paket A itu ada 2 buku, terus jumlah buku di paket B ada 1, dan jumlah pensil di paket A ada 1, dan jumlah pensil di paket B ada 1. Nah, terus diselisih paket A dikurangi dengan paket B. Kan tadi di awal jumlah bukunya yang paket A 2, yang paket B 1, berarti 2 kurangi 1 sama dengan 1. Sedangkan yang pensil di paket A itu 1, di paket B juga 1, jadi sama dengan sama selisihnya. Dan Benar. yang harga, Boleh. yang paket A nya 11.000, yang paket B nya 7.000, berarti tinggal kurangi 11 kurangi 7.000 sama dengan 4.000. Dari kelompok lain isinya sama? Sama. Ya, betul banget. Kasih aku dulu. Nah, jadi tetap banget ya untuk pengisian tabelnya itu dari jumlah buku pada paket A itu awalnya ada 2 buku dan jumlah spidol pada paket A awalnya ada 1 buku. Lalu pada paket B jumlah buku itu awalnya ada 1 buku, sedangkan jumlah spidol pada paket B awalnya ada 1 spidol. Setelah dikurangi paket A dikurangi paket B, jumlah bukunya itu ada sisa 1 buku, sedangkan spidolnya habis karena dari masing-masing paket cuma ada 1. Sedangkan pada harga total 11.000 dikurangi 7.000 hasilnya merupakan 4.000. Nah, lanjut pada analisis dan penemuan. Kalian kan udah nih mengisi tabel yang tadi barusan. Nah, Bapak pengen nanya, kalau kalian mengurangi paket A dengan paket B, barang apa sih yang hilang sama habis? Pensil. Tenang dulu. Barang apa yang hilang sama habis? Terus kenapa bisa habis? Yang bisa jawab atau semuanya? Boleh, berani? Pensil habis karena sama-sama 1. Satu dari apa ini? Paket A 1, paket B 1. Jadi kalau dikurangi, Jadi 0. benar banget. Jadi dari pengurangan paket A dengan paket B, barang yang hilang itu pensil atau spidol. Karena dari jumlah paket A dan paket B itu sama-sama memiliki 1 saja. Tetapi dari itu ada barang yang tersisa. Nah, apa sih barang yang tersisa setelah pengurangan itu sama berapa jumlahnya? Buku. Jumlahnya? 1. Dari mana kita bisa tahu jumlahnya ada 1? 2 kurang 1. Nah, benar banget. Jadi sisanya itu ada buku 2 dikurangi 1 itu hasilnya 1. Lalu pada kolom selisih harga pada tabel, menurut kalian selisih uang 4.000 itu harga untuk membayar barang apa yang tersisa? Kenapa bisa kalian menjawab barang yang tersisa itu buku dan kenapa bisa buat buku itu harga 4.000-nya? Sisa itu ada buku. Apa? Ulangi lagi. Karena tadi di sisa hanya ada 1 buku. Dan harga uangnya? Sisa harganya tadi 4.000. Jadi Jadi harga
Yang 4.000 itu adalah harga buku. Betul banget. Jadi harga satu buku itu harganya itu 4.000. Nah, setelah kalian melakukan pengurangan dari paket A dan paket B, misal nih kita ini mau menghilangkan atau mengeliminasi salah satu jenis barang dengan cara pengurangan. Nah, syarat utamanya itu apa sih biar kita mau menghilangkan salah satu? Sama apa itu? Apa nih, jenis apa jumlah banyak atau apa nih yang harus sama? Jenis banyak. Coba pengen satu orang jawab. Aku jenisnya. Jenisnya aja. Aku. Nih bapak ulang nih. Sebentar ya. Dari setelah kalian melakukan pengurangan, kalau kalian mau menghilangkan salah satu barang, apa syarat utamanya untuk bisa menghilangkan barang tersebut? Sama banyak jenis yang sama. Kalimatnya kurang tepat. Sama. Silakan. Oh. Silakan ya sih. Jumlah jenis barangnya. Kalimatnya masih kurang tepat. Gimana? Ayo sampai jawab. Jumlah dan jenis barangnya itu sama. Ah itu. Bukan jumlah jenis barang, jenis jumlah barang. Gak benar, yang benar itu jenis dan jumlah atau jumlah dan jenis barangnya itu harus sama. Kalau dari permasalahan kita tadi, jumlah sama jenis barang yang sama apa? Pensil kan? Karena dua-duanya jenisnya sama, yaitu pensil. Jumlahnya sama. Nah benar banget. Jadi syaratnya itu jumlah sama jenisnya itu harus sama. Nah sekarang karena kan kita udah tahu nih, salah satu harganya itu dari satu buku itu 4.000. Kalau kita udah tahu harga satu buku 4.000, berapa harga satu spidol atau pulpen? Ayo, ada yang bisa jawab? Siapa? 3.000. Kenapa bisa 3.000? Dipakai. Dipakai apa? Pakai ABC, Z. Pakai B. Nah, dipakai B kenapa? Kan diketahui bukunya itu 4.000, sedangkan di soal di pada itu 7.000 paket B itu buku dan pensil. Nah bukunya 4.000, jadi 7.000 dikurangi 4.000 hasilnya 3.000. Betul banget. Jadi harga satu pulpen atau harga satu spidol ini harganya adalah 3.000. Nah, dari setelah melakukan percobaan yang kita lakukan kali ini dalam matematika, kegiatan menghilangkan salah satu barang atau objek karena jumlahnya sama dan jenisnya sama disebut dengan metode apa? Nah, ada yang bisa contohin nggak sistem eliminasi dari permasalahan yang pertama kita tadi, yang paket A dengan paket B, lalu untuk menghilangkan salah satu bagiannya? Ada yang bisa? Silakan. Ayo, siapa yang bisa? Boleh, yang ini yang ke depan. Tulis aja dulu paketnya. Paketnya ada berapa? Paketnya ada berapa? Harganya jangan lupa di sini. 11.000 sama 7. Nah, pakai salam yang tadi.
Bisa tolong jelasin dulu ke teman-teman kamu ini? Oh boleh. Jadi paket A itu kan ada 2 buku sama 1 pensil harganya 11.000. Kalau paket B 1 buku sama 1 pensil itu 7.000. Tadi buku dimisalin sama X dan pensil dimisalin sama Y. Nah kita buat model matematikanya itu jadi 2, tadi bukunya X jadi 2X tambah 1 pensil berarti Y sama dengan 11.000. Yang paket B berarti X tambah Y sama dengan 7.000. Nah di sini kita langsung eliminasi. Yang Y-nya 1 kurang 1 kan habis, 2 dikurangi 1, 2 dikurangi 1, 1 berarti X. Berarti X ini 1 sama dengan 11 kurangi 7.000 sama dengan 4.000. Nah kalau harga X-nya udah ketemu 4.000, kita substitusiin harga X ini ke persamaan yang paket D, yaitu X tambah Y sama dengan 7.000. X-nya ganti sama 4.000 ditambah Y sama dengan 7.000. Jadi Y-nya sama dengan 7.000 dikurangi 4.000, hasilnya 3.000. Gimana? Menurut teman-teman semua benar nggak? Benar. Kasih tepuk tangan. Nah, dari yang tadi saya tanyakan tentang eliminasi, dari sini apa yang dieliminasi? Barang apa? Misalkan dengan Y. Nah, di sini berlaku sifat eliminasi. Nah, ketika sudah diketahui satu nilai X atau buku itu 4.000, Randy melakukan satu operasi lagi nih, yaitu memasukkan nilai X ke paket B. Apa yang dilakukan oleh Randy ini disebut apa? Nah, berarti kita tahu nih, dari SPLDV ini terdapat 2 sistem penyelesaiannya, yaitu yang pertama dan yang kedua tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, karena kalian semua sudah mengetahui bagaimana cara mengeliminasi dan substitusi, Bapak mungkin langsung kasih saja ya lembar kerja kepada kalian untuk kalian selesaikan per kelompok. Bapak kasih waktu 5 menit atau 10 menit deh, paling cepat. Di lembar kerja tersebut terdapat 1 soal saja, 1 pertanyaan yang harus kalian selesaikan dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Yang sudah mungkin boleh bisa langsung mengajukan tangan untuk menulis ke depan, atau mungkin di Bapak kasih waktu 5 sampai 10 menit. Boleh, Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan kalian ngerjain. Sebentar ya, dari kelompok yang lain ada yang belum? Ya, tenang aja, Bapak kasih waktu kalian 5 menit. Cek lagi ya, Bapak lihat ini ada beberapa kelompok yang isinya agak-agak Cek lagi ya, cek lagi.
Gimana? Semuanya udah selesai? Kelompok satu, kelompok satu dulu. Udah selesai? Sudah dicek belum? Sudah. Yakin jawabannya? Oke. Kelompok satu kita cek dulu. Kelompok dua gimana? Deal, yakin 100%? Yakin, mantap, bagus. Terakhir, kelompok 3 nih kayak rusuh banget, gak ada semangatnya. Ayo dong, kelompok 3 gak ada semangatnya mau belajar. Kita harus belajar matematika, semangat. Udah selesai? Yakin 100%? Tapi soalnya cuma ada satu nih. Jadi kelompok siapa yang mau belajar di depan? Kalian semua. Yang musuh nih. Oke deh, dari yang musuh karena permintaan semua kelompok lainnya. Jadi yang musuh. Kasih semangat dulu, semangat. Jelasin juga, Pak. Jelasin juga dong. Kan tadi udah paham. Paham. Tulis aja dulu ya, jelasin aja juga ya. Bersih. Ya, teman kamu yang lagi di depan. Udah selesai? Nah, jelasin dengan kamu. Nah, tadi kan udah disajikan di soal cerita ya. Nah, di sini kita misalkan X-nya itu nasi, terus Y-nya itu ayam. Nah, kita modelkan yang pertama itu 2X ditambah 2Y sama dengan 30. Sebentar, jelasin dulu dong itu konteks aslinya kayak gimana, jangan tiba-tiba langsung 2X, jelasin dulu 2 nasi atau 2 apa gitu, jelasin dulu. Oke, Bapak. Nah, dari saat itu kan tadi ada paket kenyang itu ada 2 nasi ditambah 2 ayam. Nah, di sini kan tadi X-nya sama dengan nasi, Y-nya sama dengan ayam. Berarti kita tulis model matematikanya itu 2X ditambah 2Y sama dengan 30.000. Nah, lalu yang kedua itu ada paket hemat yang isinya ada 1 nasi dan 2 ayam, harganya 25.000. Nah, kita tuliskan model matematikanya itu berarti X ditambah 2Y sama dengan 25.000. Nah, di sini ditanyakannya harga 1 porsi nasi sama 1 porsi ayam. Nah, kita di sini pakai cara yang pertama dulu yaitu eliminasi. Kita dikurangi. Nah, di sini 2X dikurangi X sama dengan X, 2Y dikurangi Y sama dengan 0. Nah, lalu 30.000 dikurangi 20.000 sama dengan 5.000. Nah, jadi harga X-nya itu atau harga nasinya itu 5.000. Nah, setelah kita mengetahui harga X-nya, kita bisa langsung ke cara yang kedua yaitu cara substitusi. Kita bisa ambil dari salah satu persamaan ini. Aku ngambil di persamaan yang kedua, X ditambah 2Y sama dengan 25.000. Nah, X-nya 5.000 ditambah 2.000 sama dengan 25.000. 2Y sama dengan 25.000. Nah, ini disetarakan, yang ini dikurangi 5.000, yang ini juga dikurangi 5.000. Jadi 2Y sama dengan 20.000, Y-nya 20.000 dibagi 2 sama dengan 10.000. Nah, jadi harga 1 nasinya itu 5.000 dan harga 1 ayamnya 10.000. Dari kelompok lain isinya sama gak? Sama. Tapi itu sama bapak beda ya? Iya, Bapak. Punya bapak itu yang nasinya 5.000, yang ayamnya 10.000. Jadi jawabannya benar. Tenang, kalian semua
berarti sudah paham dari materi sistem persamaan linear dua variabel ini. Nah, dari satu hari dulu ini kita belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel. Ada nggak yang bisa nyimpulin atau harus Bapak kasih tahu dulu ini bagaimana? Langsung aja lah kesimpulan. Ada yang bisa simpulin nggak? Pembelajaran hari ini belajar bahasa apa saja? Karena yang udah bisa mengerjakan soalnya masa nggak tahu apa saja yang dibahas hari ini? Belajar tentang Satu orang teman-teman. Jangan semuanya dong, satu orang. Gede yang berani nih. Kalau gede yang berani Bapak kasih PR. Gak mau kan? Tidak ya, coba ada satu orang. Boleh, baik, jelaskan. Apa kesimpulan dari belajar hari ini? Jadi tadi kita itu belajar sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di saya itu kan mesti diketahui barang ataupun apa ya? Sesuatu hal lah Ya, sesuatu hal ya. Nah, kita bisa misalkan itu dengan x atau y ataupun variabel yang ada lainnya. Nah, setelah itu kita notasikan dalam bentuk model matematika seperti yang tadi. Kalau misal nasinya itu ada dua nasi berarti kan 2x seperti itu. Nah, lanjut ke ada metodenya itu ada eliminasi dan substitusi. Nah, yang pertama kita lakukan dulu eliminasi, mengeliminasi dari dua persamaan yang sudah kita notasikan tadi. Setelah itu kan kita pasti menemukan salah satu nilai dari variabel tersebut. Nah, itu tuh misal kita mendapatkan nasi yang tadi. Nah, kita substitusikan ke salah satu persamaan. Setelah itu kita kerjakan, selesaikan, dan kita akan mendapatkan nilai yang y-nya seperti itu. Jadi manfaat belajar SPLDT ini yaitu untuk mengetahui sesuatu yang belum kita ketahui seperti itu. Bagus banget, kita kasih tepuk tangan dulu pelajaran ini. Pelajaran kita kali ini alhamdulillah sudah selesai. Jadi kumpulkan dulu apa sama bahan ajarnya. Ayo, kumpulkan dulu ke kelompok. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah berakhir ya, dan minggu lalu kita kan udah membahas tentang sistem persamaan linear satu variabel ya. Karena tidak ada PR, maka minggu depan kita akan ulangan. Persiapan buat kalian semua, minggu depan kita ulangan. Hari ini tidak ada PR, minggu depan ulangan soalnya 3 nomor aja. Tapi berarti menarik. Intinya hari ini Bapak Bangga dan kalian semua pembelajarannya berhasil dengan lancar tanpa ada kendala. Kalian semua juga bisa memahami. Alhamdulillahirobbilalamin. Ingat, jangan lupa untuk selalu belajar dan minggu depan kita ulangan. Wassalamualaikum.